Halo semuanya, perkenalkan nama saya Maria Renata Fiani Wulanosari dengan NIM 13086250503 dan pada hari ini saya ingin mempresentasikan proyek UAS Fisika Dasar berbasis STEM dengan bantuan AI dengan judul Simulasi Penyeluruhan Radioaktif dan hubungannya dengan mutasi DNA dengan dosen pengampu Dr. IL Vina Selvina MM dengan NIDN 0002106503. Oke, kita langsung aja masuk ke bagian pertama, yaitu pada bagian sains. Pada bagian ini, saya akan menjelaskan konsep dasar dari peluluhan radioaktif. Jadi, peluluhan radioaktif adalah sebuah proses di mana inti atom yang tidak stabil berubah menjadi inti atom yang lebih stabil dengan memancarkan radiasi seperti partikel subatom atau alfa dan beta, atau energi yang lebih sering dikenal dengan energi sinar gamma. Nah, peluluhan radioaktif ini memiliki beberapa sifat, diantaranya stokastik, di mana proses yang berarti proses peluluhan radioaktif ini bersifat acak dan tidak terprediksi kapan akan terjadi. Kemudian yang kedua ada transformasi inti, di mana inti atom yang tidak stabil berubah menjadi inti lain dengan mengubah jumlah proton atau neutronnya. Kemudian ada memiliki paruh waktu, di mana proses ini membutuhkan setengah waktu dari sampel radioaktif untuk meluruh menjadi isotop yang lebih stabil. Dan yang terakhir adalah menghasilkan radiasi, yang memiliki arti bahwa proses ini melibatkan pemancaran energi dalam bentuk partikel atau gelombang. Kemudian kenapa proses peluluhan radioaktif ini bisa terjadi? Nah, jadi berawal dari inti yang tidak stabil. Nah, inti yang tidak stabil ini disebabkan oleh rasio neutron dan proton yang tidak seimbang. Nah, untuk mencapai kestabilan, maka inti tersebut melakukan peluluhan dirinya sendiri, sehingga jumlah proton atau neutronnya bisa jadi seimbang lagi. Kemudian di sini ada rumus yang digunakan, yaitu delta N dibagi delta T sama dengan negatif dari lambda N, di mana N di sini merupakan jumlah inti radioaktif pada waktu tertentu. Kemudian lambda merupakan konstanta dari peluluhan. Kemudian di sini ada delta T yang merupakan perubahan waktu dalam bentuk detik, dan di sini ada delta N yang merupakan perubahan jumlah nukleus radioaktif. Oke, selanjutnya pada bagian teknologi, di sini saya menggunakan alat yang bernama PET scan atau yang disebut positron emission tomography scan. Nah, alat ini merupakan alat yang sering digunakan dalam bidang medis ya teman-teman. Nah, alat ini dapat menunjukkan aktivitas metabolisme seluler untuk mendeteksi area-area di mana sel-sel bekerja lebih aktif daripada biasanya, seperti sel kanker, serta dapat mengevaluasi penyakit jantung dan gangguan neurologis. Nah, mesin ini dapat menghasilkan gambar 3D dari bagian tubuh kita. Untuk proses bagaimana cara mesin ini bekerja, yang pertama itu sebuah pasien harus disuntik dengan radioisotop. Nah, radioisotop ini akan dibikin oleh si dokternya sendiri. Setelah itu, dari radioisotop tersebut, maka akan terjadi ketika sudah masuk ke tubuh, maka akan terjadi peluluhan. Dan dari peluluhan ini menghasilkan positron. Positron itu merupakan proton yang sangat aktif bergerak. Nah, ketika dia sangat aktif bergerak, dia akan bertabrakan dengan elektron yang ada di sekitarnya. Nah, dari tabrakan tersebut menghasilkan sinar radiasi. Nah, sinar radiasi ini ditangkap oleh detektor yang ada di sekeliling PET scan ini, dan kemudian akan terus dipantulkan. Nah, dari sinar radiasi yang dipantulkan terus menerus, perlahan-lahan, maka akan terbentuk bagian tubuh yang akan diteliti atau yang emang dibutuhkan untuk dilihat gitu. Oke, untuk bagian engineering saya akan melakukan simulasi atau analogi dari peluluhan radioaktif dengan menggunakan koin. Di sini akan digunakan 55 koin, dan sebagai ruangannya atau medianya saya akan menggunakan toples plastik. Jadi langsung kita mulai. Oke, jadi di sini koinnya itu akan dikocok. Nah, kocokannya itu sekali, jadi sudah sekali pengocokan langsung dicek, dan di sini akan dieliminasi jikalau koinnya ini menghasilkan sisi bagian gambar dan akan membiarkan bagian angka. Terus di sini ada tabelnya. Tabelnya itu yang tabel urutan pertama ada tabel untuk percobaan keberapa. Jadi misalnya percobaan pertama akan menghasilkan berapa banyak koin. Dalam percobaan ini didapatkan data yang bersifat menentukan. Hal ini terjadi karena peluluhan radioaktif bertujuan untuk menseimbangkan rasio proton dan neutron. Jikalau salah satunya lebih tinggi, maka yang lebih tinggi itu akan mengalah dan meluruhkan dirinya untuk menyamakan jumlah rasionya. Analoginya, koin di sini bersifat sebagai atom yang akan meluruh. Ketika atom menunjukkan sisi gambar, maka akan dianggap bahwa peluluhan berhasil dilakukan. Jikalau sisi angka, maka akan dianggap atom tidak berhasil meluruh. Dalam posisi 0 itu artinya kondisi stabil, karena semua atom telah meluruh sehingga rasio antara proton dan neutron sudah sama. Oke, jadi kita masuk ke pembahasan, di mana melalui data yang didapati, maka dapat disimpulkan bahwa yang pertama, peluluhan radioaktif memang bersifat secara acak, jadi tidak tahu kapan terjadi dan memang tidak bisa diprediksi gitu. Kemudian untuk yang kedua, jumlah atom yang meluruh dalam waktu tertentu dapat diprediksi secara statistik. Nah, meskipun peluluhannya secara acak ya, tapi untuk jumlah atomnya secara menyeluruh, secara kayak semuanya, itu dapat diprediksi kapan akan meluruh secara perlahan-lahan. Meskipun kalau misalnya secara sendiri kayak secara satuan itu tidak akan dapat diprediksi. Nah, hubungannya dengan mutasi DNA adalah peluluhan
radioaktif dapat menyebabkan mutasi DNA melalui radiasi yang dihasilkan, seperti sinar gamma, sinar alfa, atau sinar beta. Nah, sehingga para ilmuwan menciptakan waktu paru untuk menentukan seberapa cepat suatu zat radioaktif dapat memancarkan radiasi. Dari sinilah, para ilmuwan dapat menentukan atau mengkondisikan sinar radiasi agar dapat digunakan dalam kebutuhan medis. Oke, untuk bagian soal yang pertama, sebuah elektron dan antipartikelnya atau dalam kurung positron saling memusnahkan dan menghasilkan 2 foton Y. Kinetik partikel-partikel itu diabaikan, maka tentukan besaran momentum setiap foton. Nah, jadi yang pertama kita harus mencari energi kinetik dari si foton Y tersebut ya, dengan menggunakan E sama dengan mc kuadrat. Nah, sehingga didapatkan angka 511 dikali dengan kilo elektron volt, sehingga menghasilkan 511 kali 10 pangkat 3 elektron volt. Kemudian yang kedua, kita mencari energi secara keseluruhan. Energi yang secara keseluruhan ini didapatkan dari energi fotonnya tersebut dikali dengan elektron. Nah, elektron yang dipakai ini itu 1,60217664 kali 10 pangkat min 19, sehingga didapatkan angka 8,1871 kali 10 pangkat min 14 joule. Nah, setelah itu kita akan mencari momentum dari tiap foton tersebut. Nah, dengan menggunakan rumus P sama dengan energi dibagi dengan C. C itu kecepatan cahaya. Di mana berarti 8,1871 dikali 10 pangkat min 14 dibagi dengan 2,99792458 kali 10 pangkat 8 menghasilkan angka 2,73 kali 10 pangkat min 22 kg meter per second. Oke, untuk nomor 2, sebuah sampel radioaktif memiliki jumlah inti awal sebanyak 5.000 inti. Diketahui bahwa tetapan perluruhannya adalah 0,02 per second. Maka tentukan jumlah inti yang menyeluruh. Nah, jadi jumlah inti yang menyeluruh itu dapat dicari dengan memindahkan data T ke bagian sisi ke luas kanan, sehingga didapatkan rumus data N sama dengan lambda kali N dikali data T. Nah, kemudian kita bisa masukin aja langsung angka yang sudah ada. Berarti kan data N sama dengan 0,02 dikali 5.000 dikali 10. Maka dihasilkan angka 1.000 inti. Jadi total perluruhannya menghasilkan 1.000 inti. Oke, selanjutnya bagian kesimpulan. Kesimpulannya, perluruhan radioaktif adalah proses alami ketika inti atom yang tidak stabil berubah menjadi yang lebih stabil dengan memancarkan radiasi. Meskipun bersifat acak, jumlah inti yang ada dan yang meluruh dalam waktu tertentu dapat diprediksi secara statistik melalui konsep waktu paru dan konstanta perluruhan. Radiasi yang dihasilkan baik berupa partikel maupun gelombang elektromagnetik mampu untuk berinteraksi dengan jaringan biologis termasuk DNA, sehingga berpotensi untuk menimbulkan kerusakan atau mutasi genetik. Pemahaman mengenai laju perluruhan dan intensitas radiasi sangat penting di dunia medis. Salah satunya pada pengembangan teknologi PET scan menggunakan konsep perluruhan atom tersebut, sehingga dapat mendeteksi bagian tubuh mana yang rusak. Inilah konsep perluruhan radioaktif sering digunakan sebagai penggabungan antara bidang fisika dengan bidang biologi. Oke, sekian gitu saja dari presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan, dan terima kasih.